Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran IPA. Sudah siap semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Pembangbiakan tumbuhan ini merupakan proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah spesies tumbuhan tertentu. Pembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Satu, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya pada tumbuhan tersebut. Satu, spora. Spora ini merupakan sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora ini digunakan sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan yang memiliki berpenghulu. Contohnya, yang pertama tumbuhan lumut. Ini adalah contoh-contoh dari tumbuhan lumut yang hidup di daerah kita. Pernahkah kamu melihatnya? Tumbuhan lumut ini biasa hidup di bebatuan atau daerah-daerah yang lembab. Yang kedua, tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini juga sama, tumbuh di daerah-daerah yang lembab. Nah, ini adalah daur hidup tumbuhan paku. Pada daun tumbuhan paku ini terdapat serbuk-serbuk yang disebut juga sporangarium. Sporangarium ini akan menyebarkan biji-bijinya yang menyebabkan atau yang membuat tumbuhan baru pada tumbuhan paku tersebut. Yang kedua adalah sulfur. Pernah kamu melihatnya? Sulfur ini biasanya sering dijadikan sebagai tumbuhan-tumbuhan penghias yang ditanam di rumah-rumah. Kemudian, yang kedua, tunas. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induknya. Tunas ini tidak bergantung pada induknya. Jadi, jika induknya ditebang, maka tunas ini akan tetap tumbuh, walaupun sudah tidak ada lagi tumbuhan induknya. Contohnya, yang pertama adalah pohon pisang. Siapa di sini yang pernah makan pisang? Ya, kita pasti pernah makan pisang. Pisang jenis apapun itu. Apakah kamu suka dan enak? Ya, tentu saja enak ya. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan pisang yang memiliki tunas. Nah, di situ ada tumbuhan pisang yang ditumbuhkan oleh pentil. Itu adalah tunas tumbuhan pisang. Kita biasa menyebutnya sebagai anaknya. Jadi, jika pisang ini ditebang, pisang induknya ditebang, tunas ini akan tetap tumbuh. Yang kedua adalah pohon bambu. Ini adalah contoh-contoh dari pohon bambu. Bambu ini tumbuh menjulang ke atas. Biasanya pohon bambu ini hidup di daerah-daerah yang kering juga ada. Ini salah satu contoh dari tunas dari tumbuhan bambu. Tunas ini juga bisa dimakan loh. Banyak daerah-daerah yang membuat makanan dari tunas bambu ini. Kemudian yang ketiga, pohon tebu. Nah, siapa yang pernah jajan es tebu? Nah, pohon tebu ini bisa menghasilkan kandungan gula yang baik juga
ada juga yang lainnya adalah wortel. Kalau kamu belum pernah melihat pohon wortel, ini loh contoh pohonnya. Kemudian yang ketiga ada juga lobak putih. Ini juga sama seperti wortel ya. Yang keenam ada gerage atau setengah. Gerage adalah proses perkembangbiakan dengan tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya adalah stroberi. Nah, siapa yang suka stroberi? Menggiurkan ya, rasanya sangat merah. Kemudian ada juga arbei. Arbei ini juga sama loh, enak rasanya dan warnanya ada yang merah dan hitam. Ada juga ada rumput teki. Nah, biasanya juga ada di pinggir jalan. Yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Jadi ada campur tangan manusia. Satu, cangkok. Cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuhan dari batang tanaman yang dicengkok. Lewat akar yang tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Jadi dengan cara mencangkok, kita dapat mendapatkan tanaman baru tanpa harus menanamnya dari awal. Di sini ada cara mencangkok. Yang pertama, pilihlah batang yang baik, kemudian dikuliti hingga terlihat bagian putihnya. Kemudian kamu tempelkan ke tanah. Di sini biar tanahnya tidak berhamburan, gunakan plastik dan ikat di batang tersebut. Tunggulah dalam beberapa bulan hingga akarnya keluar, kemudian potong dan tancapkan sehingga bisa menjadi tanaman baru. Di sini contohnya ada tanaman dari pohon jambu biji ya. Kita juga bisa mencangkok. Yang kedua, setek. Setek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuhan dari batang atau bagian lainnya. Contohnya adalah satu mawar. Di sini mawar kita bisa potong dengan ukuran 45 derajat dan kita bisa menempatkannya di tanah yang baru secara disesuaikan dengan bentuk. Yang kedua ada singkong. Singkong juga sama, tinggal potek aja menjadi orang. Kemudian yang ketiga, okulasi. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induknya. Di sini ada contohnya. Kita bisa menempelkan bagian batang dari yang kecil untuk ke bagian batang yang besar sehingga bisa membentuk tumbuhan yang panjang dan batangnya kuat. Contohnya kita bisa melakukannya di pohon beringin. Kemudian yang keempat, kopulasi. Kopulasi dikenal juga dengan sambung pucuk atau menginten. Cara menginten adalah dengan bisa berasal dari dua jenis tanaman berbeda, tapi masih dalam satu keluarga. Contohnya, jadi mangga ini biasa dilakukan pada batang yang keras. Kemudian yang kelima, merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Di sini contohnya. Jadi batang yang satu itu di bawah kan, di bawah tanah. Tunggu sampai berakar. Ini contohnya adalah pohon stroberi. Sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif atau disebut juga reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan terjadi secara kawin atau
akan melakukan kuis perkembangbiakan tumbuhan. Masih pada semangat semuanya? Ya, hari ini kita akan melakukan kuis perkembangbiakan tumbuhan ini dengan 5 soal. Siapkan alat tulisnya, tuliskan jawabanmu dan nanti dikirimkan ya. Jangan lupa. Kita mulai nomor 1. Amati gambar tumbuhan di bawah ini. Apakah cara yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut untuk berkembang biak secara alami dan buatan? Nah, jadi tuliskan secara alaminya dengan cara apa? Secara buatannya bisa dengan cara apa? Tumbuhannya sudah jelas ya. Yang kedua, lengkapilah kata rumpang berikut ini. Coba lihat. Titik-titik yang 3 titik itu adalah untuk satu huruf. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf yang harus kalian isi. Jelaskan proses yang terjadi pada gambar di bawah ini. Observasi di halaman rumahmu dan tuliskan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitar rumahmu, dan juga tuliskan cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Jalan-jalan sekarang kalian lihat tanaman-tanaman yang kalian tanam di depan rumah. Ada pohon apa saja? Tuliskan minimal 3 ya, minimal 3 tumbuhan atau lebih juga bagus. Nanti tuliskan juga apa cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Contohnya, nah di rumah misalnya di depan rumah ada rumput teki. Rumput teki itu berkembang biak dengan cara apa ya? Tuliskan juga ya cara perkembangbiakannya. Nah, selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil jawabannya kepada ibu ya. Kemudian periksa lagi, jangan sampai salah. Jika kamu belum memperhatikan, boleh kok lihat lagi video ini dari awal dan perhatikan. Kemudian jawab pertanyaan dari ibu dengan baik dan benar. Jangan lupa diberi nama, kemudian dikirimkan. Paling lambat hari ini sampai pukul 12 ya. Jangan ditunda-tunda pekerjaan itu biar tidak terlupakan. Kemudian periksa lagi dengan benar. Jangan sampai ada yang tidak terisi ataupun terlewat. Kemudian nanti ibu akan periksa setiap jawaban kalian. Jangan sampai ada yang tidak mengirimkan. Ibu akan tunggu ya sampai jam 12. Jangan ditunda-tunda sampai sore ya. Jika misalnya kuotanya habis atau apapun, boleh dikirimkan lewat HP temannya ya. Jadi jangan sampai hari ini kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Alhamdulillah, dan saudara Safi tentang perkembangbiakan tumbuhan ini, kita itu hidup